Sebelum cahaya Islam menerangi Jazirah Arab, kehidupan di sana sangatlah berbeda dengan apa yang kita kenal hari ini. Di tengah padang pasir yang gersang dan suku-suku yang berkuasa, tradisi dan aturan hidup berkembang tanpa ada panduan agama yang mengatur moral dan etika dengan jelas. Salah satu aspek yang sangat terpengaruh adalah pernikahan. Pernikahan di masa itu seringkali hanya dipandang sebagai alat kekuasaan. Seorang pria kaya dan berkuasa bisa memiliki puluhan hingga ratusan istri, tanpa ada aturan yang membatasinya. Para wanita, mereka seringkali menjadi objek transaksi, diperlakukan tidak lebih dari sekadar properti yang bisa diwariskan dari satu tangan ke tangan lainnya. Kali ini, kita akan membahas mengenai praktik pernikahan sebelum datangnya Islam. Adapun untuk sahabat berilmu yang baru bergabung di saluran kami, silahkan dukung kami dengan cara subscribe dan sekiranya video kami bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berilmu, pada masa sebelum Islam, tidak ada batasan dalam hal jumlah istri yang boleh dimiliki seorang pria. Poligami yang tidak teratur menjadi hal yang biasa, terutama di kalangan elit suku. Menikahi banyak wanita dianggap sebagai simbol status dan kekayaan, namun hal ini membawa dampak buruk bagi para perempuan. Banyak dari mereka yang merasa kehilangan kebebasan dan tidak punya kuasa atas hidup mereka sendiri. Menurut sejarawan, seperti yang dijelaskan oleh Karen Armstrong dalam bukunya Muhammad, Biography of the Prophet, wanita di Arab pra-Islam seringkali diperlakukan seperti barang dagangan. Mereka bisa dipindah tangankan sebagai bentuk pembayaran utang atau bahkan sebagai tanda perjanjian damai antar suku. Namun, yang paling tragis dari semua itu adalah praktik wa'dul bana'at, yaitu penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh beberapa suku untuk menghindari apa yang mereka anggap sebagai aib memiliki anak perempuan. Bayangkan betapa rendahnya status wanita saat itu, hingga kehadiran mereka dianggap tidak layak hidup. Namun di tengah kegelapan itu, ada secercah cahaya yang akhirnya datang. Islam hadir dengan pesan keadilan dan pengakuan akan hak-hak setiap individu, termasuk wanita. Ketika Islam datang, semuanya berubah. Salah satu ajaran paling revolusioner dalam Islam adalah pembatasan jumlah istri yang bisa dimiliki seorang pria. Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 3 menetapkan batasan poligami hingga 4 istri saja. Itu pun dengan syarat harus berlaku adil. Jika tidak bisa adil, maka cukup 1 istri. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Namun, bukan hanya tentang jumlah istri yang berubah. Islam mengangkat status wanita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam masyarakat Arab. Mereka diberi hak untuk memilih pasangan, menerima mahar, dan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar. Dalam banyak hal, Islam memberikan penghargaan yang besar terhadap peran wanita dalam keluarga dan masyarakat. Banyak sejarawan dan peneliti yang telah membahas perubahan besar yang dibawa oleh Islam terhadap hukum pernikahan dan status wanita. Dalam bukunya The History of Islamic Law, Joseph Schacht menjelaskan bagaimana hukum pernikahan dalam Islam berkembang menjadi lebih adil dan seimbang dibandingkan dengan tradisi pra-Islam.
Hal ini juga diperkuat oleh karya Leila Ahmed, seorang akademisi terkemuka yang menulis Women and Gender in Islam, di mana ia menjelaskan peran transformatif Islam dalam mengangkat status sosial wanita. Kehadiran Islam membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat Arab. Dari pernikahan yang tidak teratur dan ketidakadilan terhadap wanita, Islam mengajarkan keadilan, kehormatan, dan tanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Pesan ini terus relevan hingga hari ini, mengingatkan kita bahwa nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam bukan hanya sekadar aturan, tapi juga penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam masyarakat pra-Islam, pernikahan bukanlah sakral dalam arti yang kita pahami sekarang. Seorang pria dapat memiliki istri sebanyak yang ia inginkan, dan tidak ada aturan yang mengatur bagaimana dia harus memperlakukan mereka. Suku-suku yang berkuasa, terutama yang kaya raya, seringkali memiliki puluhan bahkan ratusan istri, tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau perasaan mereka. Pernikahan sering digunakan sebagai alat politik, untuk memperkuat aliansi antar suku atau sebagai imbalan atas kesetiaan. Namun, kondisi ini lebih buruk lagi bagi wanita. Seperti yang disebutkan oleh sejarawan Karen Armstrong, wanita seringkali dipandang sebagai barang dagangan. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bayangkan hidup di dunia di mana seorang wanita tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri, bahkan tidak memiliki hak untuk mengatakan tidak. Islam datang sebagai pencerah yang mengubah secara mendasar dan signifikan perlakuan terhadap wanita, serta konsep pernikahan dalam masyarakat Arab. Sebelum kedatangan Islam, wanita seringkali diperlakukan secara tidak adil, bahkan tidak manusiawi, di mana mereka hanya dianggap sebagai objek atau harta benda. Mereka kerap menjadi korban penindasan, eksploitasi, dan dipaksa menjalani pernikahan tanpa hak-hak dasar yang layak. Poligami tak terbatas dan praktik-praktik kejam lainnya seperti pembunuhan bayi perempuan menjadi cerminan betapa rendahnya posisi wanita pada zaman jahiliyah. Dengan datangnya Islam, segala ketidakadilan ini diperbaiki melalui ajaran-ajaran yang membawa martabat dan kehormatan bagi wanita. Islam membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi seorang pria, menekankan keadilan dan perlakuan yang setara terhadap istri-istri, serta menghapus praktik-praktik yang merugikan wanita. Islam juga memberikan wanita hak-hak yang sama dengan pria, termasuk hak atas harta, warisan, dan perlindungan dalam pernikahan. Lebih dari itu, Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dilandasi oleh kasih sayang, tanggung jawab, dan saling menghormati antara suami dan istri. Dengan reformasi ini, Islam adalah pengubah yang membawa umat manusia dari kegelapan ketidakadilan menuju cahaya keadilan dan kemuliaan. Terutama dalam hal memperlakukan wanita dengan penuh kasih dan kehormatan, Islam juga menghapus praktik-praktik kejam seperti wa'dul banat. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang tindakan tersebut. Dan dalam khutbah terakhirnya, beliau menekankan pentingnya memperlakukan wanita dengan baik. Berbuat baiklah kepada para wanita, kata Nabi, menegaskan kembali bahwa wanita memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Mari kita renungkan perubahan luar biasa yang dibawa oleh Islam, yang bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang keadilan bagi semua. Terima kasih telah menonton Jelajah Ilmu. Jika Anda merasa terinspirasi oleh video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.